Sabarno, tapi suwe-suwe aku yo ora kuat. Ya suwe-suwe sabarku yo entek. Lho nek entek ya kulaan meneh. Kowe iso nganti kentekan sabar lho. Karo nggone kondo aku tak butuhno. Lah kalau sampeyan entek, padahal innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika entek sabarmu, Allah nggak bersama kamu. Iya, harus gulaan lagi. Allah hanya bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika orang sudah kehabisan sabar, Allah sudah tidak lagi bersama dia. Paham? Karena sudah kabeh ono kata-kata model ngono-ngono itu. Terus sabar, apapun yang kita alami dalam hidup ini diterima. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, semua milik Allah, semua dari Allah, dan semua juga akan kembali kepada Allah. Kalau mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ojo ngersulo, kemana ngamuk-ngamuk. Lah ya aku ki ya wis ndonga, ya wis usaha, ya wis ikhtiar, tak rewangi poso Senin Kamis barang iki lho. Ngono ku nyatane utangku gak lunas-lunas. Ya saya gagal ae, karepku ya saya gagal ae. Lah iya aku kadang-kadang nek mikir Gusti Allah iku medhewe kok. Karepe iki lho piye? Lah iki sing dadi pangeran iki sapa? Kok Gusti Allah bukan manut sampean. Paham nggih? Nah gitu alhamdulillah wis paham. Nyalenya mau baru ngomong paham, kok saking ngomong jer. Nah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman itu harus diekspresikan dalam bentuk amal soleh. Gitu. Tidak ada artinya keimanan kalau tidak diapresiasikan dalam bentuk amal soleh. Nah, amal soleh itu amal yang bagaimana? Ya, tadi ayatnya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Wal mu'minuna, orang-orang mukmin laki-laki. Nek rono gak ono. Wal mu'minatu, dan orang-orang mukmin perempuan itu ba'duhum awliya'u ba'd, satu dengan yang lain saling menolong, tolong menolong, saling kasih sayang, enggak ada kebencian. Ini cirinya orang-orang mukmin. Tak seneng musuhan. Embok. Gara-gara masalah sepele ini kadang-kadang musuh-musuhan itu bukan ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tolong menolongnya dalam hal ini memerintah kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Awas sholat jangan sampai ada yang bolong-bolong. Diupayakan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada orang yang sholat usolli fardhu dzuhri wal 'ashri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Sholat kok dioplos. Kasihan malaikat nyatete kerepotan gitu. Wayatuna zakah, suka memberikan zakat. Jadi orang yang dermawan, ojo medit, nggih. Orang medit itu menyiksa untuk dirinya sendiri. Jangankan diberikan kepada orang lain, untuk dirinya sendiri saja eman. Sampai makan itu beras ya eman, sego ya eman. Jadi yang dimakan itu menu khusus dengan teknik tertentu. Kacang hijau mentah. Gak usah dimasak, njoko sak gegem lebokne cangkem. Ora usah dipanas, surung banyu, lep masuk perut. Ya sesuk metu kan utuh lho.
dicuci lagi ya. Modelnya kayak gitu, saking emangnya. Ya bener tadi saya sampaikan. Orang itu kalau mudik Masya Allah, kalau senang memberi, tidak ada kenikmatan kecuali memberi. Nikmat, iso ngekei, melihat yang diberi bahagia, ya Allah, nikmat paling indah itu kalau bisa nyah, nyoh, nyah, nyoh. Apa mana ditambahin nyoh, nyah, nyoh, nyah. Nikmat, bener loh ya, bener. Tapi kalau orang medit, emangnya pol, emangnya. Rentenir loh, saya tukang anak-anak duit, ngutang hitung nyawa tak ada listrik gitu. Dia itu biasanya nek minum teh itu biasanya ya di warung-warung pinggir jalan, warung kaki 5 ya, satu gelas paling kan cuma 2.000 loh. Begitu dia ke hotel berbintang minum teh, sak gelas itu kan lo 50.000. Ditanya habis minum habis berapa Pak? 50.000. Kok waget ya? Mikir no 50.000 masuk angin nganti seminggu. Ya Allah, nanti sak gelas nanti tekan 50.000. Kok larang banget ya. Nenek pengen sak gelas 2.000 yang gawe hotel dewe. Masuk angin nih lo nganti seminggu. Terus anu ngoceh nek dhewe, Pak. Ya Allah, itu orang-orang yang bakhil. Yuk capek sama aku di motor ngadeg terus yo pegel. Bengong lah tiga yang ini. Aku udah nyanyi mana? Tidak apa-apa. Rumah no, boy. Sabar. Sabar itu di mana saja harus dilakukan, di rumah harus di tempat kerja harus, di perjalanan harus, di majelis taklim juga harus, meskipun nunggu lama nggak datang juga harus, meskipun nanti ngajinya cuma sebentar. Sabarnya minggat nang Malaysia terus. Berarti nggak sabar itu. Nah, oke. Saiki pun Mbak Salma pun aku lagi butuh tak syukur dhewe wis aku malah gak iso gerak aku. Besok bebas aku lek sampai kan tak pakai gini. Makanya jenengan kalau lihat aku ceramah akhir-akhir ini kan sering berdiri saya sekarang. Karena agak ada gangguan di lambung, jadi gak tiga lumbuh terus malah sakit. Jadi kadang ini kan ada gerak. Saya itu teori saya itu ya olahraga, olah rasa sekaligus olah rasio kan gitu. Ya, biar kita itu sehat raganya, sehat rasanya, sehat rasionya. Harus seperti itu. Makanya kadang-kadang gerak dan gerak. Rata-rata BMI itu sehat-sehat. Amin. Ini gering ora keterimanya bergaring. Gering sapa majikan ndi sing gelem nrimo wong gering. Mesti didelok pertama ku iki kuat keterima. Aku itu jujur ya, waktu pertama kali datang ke sini itu, aku subhanallah, Pak Mbak ini melaku sih. Aku menututi lo kualan. Nggak apa mana Pak Imron kan yang melaku ngene. Apa tekan gol. Melaku ngene Setan ya. Sementara Mbak itu kalau jalan nanti kualan. Awalnya seperti itu. Nah, sekarang saya sudah kulina. Nanti biasa. Belum. Aku ya iso. Emangnya kowe tok. Terus akhirnya aku mikir, yo pantes aja. Karena dia kan terbiasa dengan dia kan terbiasa dengan majikan sini itu cepet Pak. Gak usah ngene. Semuanya cukup aku aja. Apa sama melu ngene-ngene. Memang majikan sini kan seperti itu. Nah, tapi itu manfaatnya luar biasa. Itu tadi waktu tadi. Kalau bisa sholat juga begitu. Begitu masuk waktu sholat segera dikerjakan. Cukup semua sholatnya loh. Engkau terus. Jangan. Apalagi, halo. Ketika mendengar azan, hati ini seneng. Allahu Akbar, sombong alhamdulillah. Meskipun itu cuma di HP, sama dengar azan dari masjid kan jarang tuh di sini.
Tapi kan sudah disetting azan semua tuh HP-nya. Katanya mbok setting niku terus arep mbok setting opo? Ya, yang paling bagus ya di setting itulah. Mosok arep setting lagu Syahrini sing maju mundur maju. Makanya yo gajimu ya maju mundur maju mundur. Hasilmu juga maju mundur maju mundur. Di setting azan lah. Woi. Ketika mendengar suara azan senang. Alhamdulillah ya Allah, senang. Aku masih diberi kesempatan untuk mendengar seruanmu. Aku masih diberi kesempatan untuk bersimpuh di hadapanmu, bersujud menumpahkan. Ya Allah, itu seneng loh. Ini rahasianya apa? Azan itu kan panggilan Allah, betul? Siapapun yang mengumandangkan azan, boleh no, boleh metu, boleh man, boleh sopo, bosan tukang azan no TV jadi saat itu. Kalau di Indonesia, lalu tulisannya ngono kok saat azan maghrib untuk daerah Semarang dan sekitarnya. Berarti yang azan kan namanya saat itu. Nanti Isya yang tulisannya saat azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Subuh ya saat mana? Saat azan subuh untuk wilayah. Aku lihat kayak gitu tuh mikir saat kok sergap menang. Azan terus jawab. Jangan tenang saat. Oh gitu ya saat semuanya. Nah, siapapun yang mengumandangkan azan itu hakikatnya azan adalah panggilannya Gusti. Nah, ketika kita dipanggil Allah kita senang, maka nanti pada gilirannya kita memanggil Allah, Allah pun senang mendengar panggilan kita. Kapan sih kita memanggil Allah? Ya kayak gini waktu ibadah kita memanggil Allah. Ketika sholat kita memanggil Allah. Ketika berzikir kita memanggil Allah. Ketika berdoa kita memanggil Allah. Ketika bersambat sambutan bener lah. Yo kayak lambemu mau. Wong sambat ini lah manggil Gusti Allah sih. Musaman yo sering ngono. Ya Allah. Ya Allah. Utang kok gak lunas. Ya. Tiwasane omah tak bangun omah ya Allah. Aku gaji wis ora nro, ora nrimo belas ya. Ya Allah. Ya. Ini kan kita memanggil Allah loh. Wih. Yes toh, meskipun penjenengan itu lo sambat. Panggil Allah dengan keadaan sambat seperti itu, Allah senang dengar sambatmu. Karena ketika sampean dipanggil sampean senang. Ketika sampean manggil Allah, Allah juga senang. Iya. Wong cilik entute banget. Dipateni anu cetek. Ojo diadepno nang ikune. Gure. Awas. Pol. Kalau pol taruh sana ya. Nah, itu ojo diadepno nang speaker ya. Allah senang mendengar panggilan Anda karena ketika Anda dipanggil Allah Anda juga senang. Yo sambat yo tak turuti lunas utangmu lunas majikanmu tak wali mripate. Duit 500 rumangsane 5 real. Ayo dolar yo keliru. Keliru pisan kok. Jadi akhirnya lo majikanmu mripate blendengan kabeh. Rumangsane ngekei bonus sama mek $5, ternyata 500. Enak banget sama. Loh memang benar. Ketika Anda berdoa memanggil Allah, Allah dengar doa Anda, Allah ijabah doa Anda, Allah kabulkan doa Anda. Karena ketika Anda dipanggil Allah, Anda juga memenuhi panggilan Allah. Dipanggil Allah senang, manggil Allah juga senang. Dongo manggil nama Allah. Betapapun dongamu sederhana, ora iso dongo bahasa Arab, pancen sampean ora pate iso ngaji to. Ya ora nyeng temenan kok. Bapak iso ngaji dadi penceramah. Enggak ya sama dengan kita. Kita ini ngajinya kan gak pati pinter toh.
Kok tahu. Ora iso ndonga sing kaya Habib-habib sing ndongane wae dawa sak bauku ngono kae. Nek potonganmu ndonga dawa-dawa ya malah dibunga jamaah. Wis ndonga nek ora ngerti karepe ya ora usah dawa-dawa lah. Seringkes-ringkes ngono ae lho. Iya, mesti ditiru para Habib ki alim sing paham tentang doa menyatu dengan Allah. Pantes ndongane dawa menikmati. Wong-wong iki kadang-kadang ora ngerti karepe ndonga dawa. Mesake sing ngaton lho sampeyan. Kaitane yo dukun amin. Amin. Entuk 5 menit kesel ya mudun. Wis suwe-suwe tangan dukur pupu karo duwe. Mana kakek keteras yang dablek ngono. Amin yo. Amin. Amin. Mana sing wis sering krungu ceramah Anwar Zaid iso diketak kul wae. Meskipun kita nggak bisa doa pakai bahasa Arab, doanya bahasa Indonesia, atau bagi orang yang Jawa, domane cara Jawa kayak bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi karena waktu dipanggil Allah, hatinya senang melaksanakan perintah Allah, ya Allah diijabah doanya sama Allah. Kepengen sugih, kepengen rezekine akeh ra iso ndonga Arab yo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita sriti. Suge sawah suge pari. Allahumma srita sriti. Suge meja suge lemari. Allahumma srita sriti. Suge bebek suge meri. Allahumma srita sriti. Suge Mercy suge Camry. Ngono toh jare Gusti Allah piye? Iya ton semiato. Soge. Tapi kalau rumakna to. Anda dipanggil Allah tapi ternyata Anda tidak menggatekkan. Tidak mengereken nih loh. Ngomong azan nih lo gak belum jawabi. Allahu Akbar. Lo kok sabar? Saya jam piro? Sabar. Aktif banget itu. Kamu jawab azan kok lo gitu. Nama sing bebeli. Sudah la ilaha illallah. Ya adan ya. Hayya 'alas shalah. Dia ngomong iya cerewet. Ono model ngono. Iki wong yo teko kok ketok iki. Aku lu ngerti wonge. Pokoke wonge lungguh. Wonge yang melok guyu. Wonge nganggo kudung kok. Perasaan banget. Masya Allah, Anda dipanggil Allah tapi Anda tidak mengereken, tidak menghiraukan, lebih-lebih tidak melaksanakan. Halo, hoi. Giliran Anda memanggil Allah, giliran Anda berdoa, betapapun dongamu bahasa Arab, fase-fase no nganti meniren lambemu. Robbana, nanti muntuk tangan. Kaki lo direken karo Gusti Allah. Cari Gusti Allah, gak robana-robanan. Napa dikon salat gak gelem kok robana-robana. Sopo robanamu? Ngono cari Gusti Allah. Bener loh, bener. Iki malaikat apa ngekei rezeki ning sampean di stop karo Gusti Allah. Aja kena arek iku rezekine. Aja ngono kena Anwar Zaid ae lho. Sakarepku to nggih contoh. Ya Allah, gitu makanya ngomong. Orang. Nah,
Mereka tidak minum, aku juga tidak. Apa masih sisa? Ya Allah. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan selesainya jam 5:30. 5:30. Jadi anak ngelorong tuh sampai. Ya wes, makanya gini loh, yo. Karena kalian ini ngaji sing wingi ae. Sama yang ngomong. Ini mari kita manfaatkan momentum-momentum yang kayak gini. Kita diberi hidayah oleh Allah, dijaga keistiqomahannya. Mahal loh kayak gini harganya. Bahwa akhir-akhir ini subhanallah banyak penyakit gentayangan. Bukan hanya menyerang tapi gentayangan. Di mana-mana kalau di wilayah Indonesia itu rokok. Sampai percaya kudunan. Saya wilayah Indonesia itu hampir semua sudah pernah saya sabar. Terus tahu tak sombong ini. Apa bisa ini? Datangi ku tekani. Bantahan. Saya sudah pernah menyaba kemana-mana. Ini sekarang subhanallah bener lagi mutusin penyakit yang aneh-aneh, sama penyakit lumpuh. Penyakit lumpuh sikil nek dijak mlaku nggone mall munggah mudhun ping 12 kuat ae. Nonton segoro nonton opo ngono kae mlaku nganti waduh ya kuat ae sikil. Mumet pasar nganti ping 20 ya kuat padahal itu jaraknya jauh. Nah musola masjid yang jarak dari rumah cuma 15 meter. Krungu adzan iki sikil dijak mlaku itu gak kuat. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Ini orangnya lagi datang apa enggak? Coba ngaco. Itu berarti maaf kena penyakit lumpuh parah. Tolong ya segera diobati. Kalau nggak segera diobati itu penyakitnya semakin parah nanti diamputasi. Duh, yang amputasi langsung Allah. Ini daripada kaki nggak mau gerak untuk ibadah harus diperutul lagi semua. Allah mudah kayak coro. Awas, kaki-kaki lumpuh tuh kayak gitu. Hati-hati. Kalau lagi diajak ngaji 5 menit ini semutan, ringgingan, glocor, sama tengkring, sama ngene. Tapi lo aneh lo nek Facebookan lo sikile ora ubah wong kuwi. Iya deh, aneh-aneh. Yo ora. Nanti kamu akan dikumpulkan bersama Facebook. Itu syarul marhumah aman ahabbah. Orang itu nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Kalau kita cinta Nabi Yusuf di akhirat kita akan dikumpulkan dengan Nabi. Nah, itu kan asbabul wurudnya hadis itu kan gini. Nabi lagi khutbah. Nabi itu lagi khutbah. Asik-asiknya ceramah kayak gini. Tiba-tiba ada orang Badui. Orang Badui itu ya orang desa lah. Ya kayak aku lah gambarannya. Namanya aku desa. Ngaku. Tapi orang desa tapi orang dindi, orang paling ngomong tok. Ya cuma minggat ya kate kangkeng. Kejam ya. Ini orang Badui ini loh. Tanpa babibu, tanpa izin, tanpa apa dia nyelonong di tengah-tengah jamaah ketika Rasulullah khutbah. Dia langsung, "Ya Muhammad," ngacung, "Mata sa'ah." Muhammad, kapan datangnya kiamat? Ini kurang asem loh. Kayak misalnya aku pas ceramah ini kan sing ngadeg, "Weh, kiamat itu apa?" Bayangkan, nanti provinsi nanti apa Robos datang langsung, "Ya Muhammad, matasa." Muhammad, kapan kiamat datang? Lah greget gitu ya. Jadi wong kulonan nganyel oke ini pertanyaan. Oleh Nabi itu pertanyaan tidak direken. Dijarkan. Yo kayak lambe kuwi. Terus Nabi meneruskan khutbahnya, meneruskan ngajinya. Ini orang Badui nanya lagi, "Ya Muhammad, mata sa'ah." Muhammad, kapan kiamat datang? Masya Allah. Tak direken dengan Nabi. Sampai 3 kali itu pertanyaan diulang-ulang. Akhir untuk yang ketiga, "Ya Muhammad, mata sa'ah." Muhammad, kapan kiamat datang? Dengan santun sambil senyum Rasulullah menjawab, "Ma'adattala." Sama nih loh kok takon kiamat kapan? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Hebatnya ini orang Badui itu bisa jawab. Dan bagus jawabannya. Jawabannya ini
Ma'adatu laha syai'an. Saya tidak mempunyai persiapan apa-apa. Untuk menghadapi kiamat saya juga nggak mempunyai persiapan ibadah. Saya ini badui, nggak pinter ngaji, nggak pinter ibadah. Ghairu anni uhibbuka ya Muhammad. Kecuali aku mempunyai modal I love you Muhammad. Tapi jadi yang ngomong ya I love you Muhammad. Bukan sampean. Modalku hanya aku mencintaimu Muhammad, aku cinta kamu Muhammad, aku seneng kamu Muhammad. Aku badui ngomongnya kamu. Saya nggak punya modal apa-apa, ibadah juga enggak, sholat juga enggak banyak, puasa juga enggak, zikir macam-macam juga enggak. Modalku apa? Aku cinta kamu. Rasulullah kembali tersenyum dan berkata, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Ketika kita cinta Nabi, ya kita nanti akan dikumpulkan bersama Nabi. Kalau kita cinta ulama, nanti kita juga akan dikumpulkan bersama ulama. Amin. Nek sampean cintane karo Ayu Ting Ting. Kenal Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Besok kumpulmu yo karo ibu. Iya, kumpulmu kenalmu sama karo cita-citakan sakitnya tuh di sini. Kumpulmu karo ibu sakit terus. Cintaku ya mudah-mudahan nanti kumpul aku. Kita sama-sama ya sama-sama. Aku lu kapan swarga. Belum tentu ya. Kita berupaya untuk kumpul dengan orang-orang baik. Maka yang kita upayakan waktu kita jangan sampai sia-sia untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Ayolah perbanyak kita berzikir kepada Allah. Kata Allah, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku juga akan berzikir pada kalian. Aman gue eleng ambek aku ya eleng sampeyan. Kata Allah kayak gitu loh. Seto. Iki Ngomong apa lo kayak Iku lah Anwar Zahid. Ini Allah antara Allah dengan manusia. Itu ya. Kata Allah begitu, berzikirlah kalian kepadaku, aku juga akan berzikir pada kalian. Ingatlah kalian kepadaku, aku juga akan ingat sama kalian. Kalau ingat kalian padaku dikit, ingatku pada kalian juga sedikit. Kalau ingat kalian kepadaku banyak, ingatku pada kalian juga banyak. Mono modele. Lek sampean eling terus nang aku ya eling terus nang sampean. Apa lek sampean gak eling terus nang aku gak ngurus rupamu. Sorry, Bang Jawa Timur ngono. Ngapunten ya kalau saya dikatakan kasar macam-macam saya terima. Siap, andaikan saya nggak diundang lagi di sini, boleh bukan beliane. Sing ngantri lo akeh. sombong. Nah, oke, sama tak cerita nih. Makanya orang dulu itu dikir dan dikir itu nggak pernah lupa. Dikir. Ngasih mainan ke anak kecil itu biar pinter dikir, dikasih mainan tasbih. Itu tafaul doa, tasbih itu harapan supaya cita-citanya netes kabeh. Orang tua kayak gitu. Sekarang diarani tasbih. Lu utangmu sak piro ayo tasbih yang mentas kabeh. Dikandani kok. Punya rintangan, punya halangan, punya musuh, tasbih, tatas kabeh. Bener. Cita-cita kayak apa, tuntas kabeh, mentas kabeh, tatas kabeh. Kalau kena tak ceritani baru kayak dikit. Ini ada cerita. Kemarin juga saya sampaikan, tapi sampean kan nggak perlu. Biar adil. Ini mohon maaf kejadiannya agak jauh. Di Mesir ini kejadiannya. Ada seorang pemuda jatuh cinta sama cewek. Ada yang hatinya lagi berbunga-bunga ini, tapi mohon maaf ya, pemuda ini nggak imbang. Si cewek ini cantik jelita, si pemuda buruk rupa. Kan nggak imbang toh. Mesin itu, oh, wah, kayak gue sebelumnya aduhai imut ya, rubahinol mana mulai kinis ini. Bisa ini kayak lo garblas yang kayak itu. Ngomong gitu tuh kayak mesti sancing ayu. Orang bolong lah. Lerekan. Lah sing lanang, yo terima kaya aku ngene. Ya wis bener lah lek gitu. Malas aku. Karena dublas. Aku nyadar kok.
Terus ngarane aku gak kenal kero. Tapi tak syukuri. Ini karena rumah saya nggak imbang, itu cintanya ditolak, gak diterima, bertepuk sebelah kaki. Akhirnya ya Allah, SMS nggak dibalas, nelpon nggak diangkat, kirim salam nggak direken. Udah kui lagunya cita-cita. Nyuruh temennya suruh nyampein, malah dino, malah diece. Ini pemuda ya Allah langsung. Akhirnya dia punya prinsip, wah kalah ruko menang duko. Kalah dunya menang donga. Kalah duit menang irit. Cinta ditolak, Dukun bertindak. Zikir bertindak saiki. kiai ngono lho Mbak, kiai. Cinta ditolak dukun bertindak itu lanang sapa? Nah bener, ganti kiai. Santri mono dukun santri kepet itu. Ganti mati aja dukun bertindak enak dukun ini. Wong Islam masa berdukun ini loh. Dukun namanya dukun ya bodoh ya pikun. Ini aslinya ngarang tok gak iso apa-apa dene ku. Gak iso apa-apa aslinya. Pak, Mbah, kula pengen majikan kula niku tunduk kali kula, Mbah. Majikan kula niku rada kereng, Mbah. Sakjane yo lumayan tapi rada kereng supaya tunduk kali kula mangke gampang ngetokke duit. Nduk, gampang, Nduk. Iki lho Nduk uyah, Nduk. Siram non. Itu majikanmu iki soto no. Iki nyambung seledri. Iki brambang. Makanya jangan dukun yang bertindak, tapi kiai bertindak. Baleni. Cinta ditolak. Ini kartu kiai-kiai itu cek payu. Lumayan orang ini akhirnya pemuda ini sowan nang kiai. Waalaikumsalam. Nunggu nggih, menapa napa? Menten yai kula niku cinta sama cewek. Ceweknya itu cantik ya. Kula niat bagus ya, niat saya baik mau saya nikah sama tanggung jawab. Tapi ya Allah yai, cinta saya ditolak ya. Cinta saya ditolak, saya nyadari emang wajah saya cuma kayak gini. Saya SMS itu nggak dibalas, telepon nggak pernah diangkat. Bahkan saya kirim salam itu malah dihina saya kiai. Ya Allah, padahal saya nyadar saya nggak bisa hidup tanpa dia. Kita pokoknya kemana-mana saya selalu teringat dia, di mana-mana ada dia. Saya mau tidur juga ingat dia, saya mau makan dengan dia. Lagu aja. Ada bayanganmu. Waktu teringat padamu. akhirnya tanda gede. Bapak incer ono musiknya, enggak incer blas. Kan teringat padamu. Akhirnya dari dia ini, Yos, nyun tolong yai, nyun tolong kula. Gimana caranya supaya cewek itu mau sama saya? Saya niatnya baik kok yai. Yai itu dimintai tolong. Ya, insyaallah. Tapi kamu harus nurut. Ini syaratnya nurut. Iya yai. Kamu harus yakin. Nggih yai. Betul mantap. Nggih yai. Itu ikhlas. Nggih yai. Kamu harus jenenge cewekmu Sulastri ya. Umpamane gitu. Apa? Sulastri ya. Oh ya wes. Iki kasbehan kelono. Kan mergo kamarku sebutan jenenge bocah wedok sing cintai. Aja mandek-mandek lan menyebut sadurunge tak dodok lawange kamar. Jadi kan mlebu kamar kon nyebut jenenge kawedok sing Sulastri. Sambil pegang tasbih. Masuk kamar tutup pintune. Wiridan deh. Dikir Sulastri. Kalau tasbih muter. Sulastri. Subhanallah. Ini ceritanya wong mantep, ceritanya wong yakin. Subhanallah. Kira-kira 2,5 jam. Ono tamu arek wedok daleme kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ya?
Kula Sulastri. Masya Allah. Datang ini. Terus, longgo. Nggih, ayo nggih. Ana apa? Ngapunten Yai, kula badhe matur. Kula niki rumangsa salah, rumangsa dosa. Sing aja nangis. Ana apa? Ngomong sing cetha ana apa? Enten Yai wonten lare jalan niku cinta kalih kula. Tapi kula siap-siap mencintani padahal lare niku nggih sae niate badhe nikah kula badhe tanggung jawab. Wong SMS mboten kula bales nelpon, mboten kula angkat kirim salam, mboten kula reken nggen konjone malah kula nyek kula rumangsa kedosan Yai. Pancen larene rupane juga bejaji. Wis mau janji urip ngono ae. Tapi larene niku kan sae to Yai wong andane niku sapa masjid nggih pinter selawatan ki napa. Kula kok rumangsa dosa tuku niku kados enten sing narik kula dikengken mriki. Kula nyuwun tulung jenengan Yai. Kula nyuwun tulung menawi jenengan panggih larene aturke kula sakniki ikhlas dados bojone kula purun dipun nikah. Iki sing nang jero kamar iki saya wiridan. Sing terus diomongi karo ya ndok wis sampean ikhlas temen dari kula ikhlas manut nggih kula purun dinikah ya wis akhirnya terus sing wiridan nang jero iki didokter kangge dia saking khusus elek dikit gak krungu dokter sing panggas diketor luwe banter karo piye dok panggah gak krungu gak krungu wae Yai nek sawan dobrak ae sawan dobrak lawange begitu lawan terbuka Yai ini terus gak krungu lah nek dikir ambek gobek gobek jarene kiai pantes gak krungu ya Allah akhirnya karo kiai ini ditepuk mundake plok ngono ku dhisik dikit sulas Yai kaget ternyata yang nepuk pundaknya yang berdiri di depannya adalah kiai borong ketemu sih wes mari ngono wes nak cukup nak dikit cukup Yai ayo metu sak metu karo dia begitu melangkapi itu kaget banget dia karena di luar sudah ada siapa Sulastri tidak ada di sini iki dia kaget bahasa Jepang itu melungu apa ini nak apa iki le bocah wedok sing cintai kuwi sing jarene sampean cinta tapi cinta sama ditolak nggih Yai niki Sulastri niki Yai Sulastri iki sing arep kok nikah niki Sulastri Masya Allah. Nah terus saiki bocah wis mrene areke wis gelem nikah wis ngomong yang aku wis siap dadi bojone saiki ya apa subhanallah ini pemuda langsung jungkel nosok sujud kepada Allah Subhanahu wa taala matur nang Allah kayak gini ya Allah baru aku sebut nama makhlukmu yang aku tuju baru aku sebut nama makhlukmu yang aku maksud engkau ijabah beneran ya Allah datang bener ini Sulastri apalagi kalau yang aku sebut namamu ya Allah andaikan yang aku sebut Allah tentu yang datang kepadaku bukan cuma Sulastri ya Sumiati ya Parmuni ya Sundari kok kabeh makanya orang sholat saja itu kan dalam rangka berzikir toh wa aqimis sholata lidzikri dirikanlah sholat karena berzikir kepadaku itu intinya kan juga zikir
Sekarang itu banyak orang yang suka usil. Orang pikir pakai gobek itu loh dilok-lok kayak. Aku juga pernah itu ada yang ngatain kayak gitu. Itu kenapa itu? Aku itu kalau malam Senin lagi kan ada apa istilahnya majelis dzikir wa ta'lim itu untuk jamaah, tak ajak dzikir bareng, terus tak ajak ngaji bareng, menata hati. Nah, itu kadang-kadang ada yang mengelokkan. Kenapa itu orang dzikir kok pakai gobek-gobek? Dzikir ya dzikir, ngapain kok pakai la ilaha illallah? Kok pakai gobek-gobek? Tak jawab ya aku. Wong sing gobek kene kok kowe geger itu. Wong gobek-gobek karepe dhewe nyapa. Kowe kok melok geger. Hoi. Hoi. Ya wong gobek-gobek karepe dhewe lho nyapa kok kono melok geger. Ambok karo ya kena. Gak apa-apa. Sing dadi masalah iki nek dzikir ambek njotosi kancane. Astagfirullah. Lah ribut perkara pergobekan nasional. Enggak usah ribut perkara pergobekan nasional. Mbak, terserah ngomong iki perkara to. Halo. Enggak usah geger. Jadi mungkin saya mungkin. Nggak usah ribut perkara hal-hal yang bersifat kayak gitu. Udah kuno banget, apalagi di negara kita itu kadang kita prihatin sesama umat Islam diadu domba. Ya umat Islamnya sendiri nggak sadar kalau diadu domba. Coba selama ini pernahkah kita mendengar ada gegeran antara umat Islam dengan agama lain? Nggak ada. Sing geger yo kudu Islame. Betul nggak? Gara-gara beda organisasi gegeran. Kudu Islame. Kita itu nggak sadar kalau diadu domba oleh Zionis. Kalau terus awal nggak diantisipasi, bisa jadi negara kita seperti bisa jadi nanti kayak Syria, bisa jadi nanti kayak Irak. Masya Allah, perang saudara sesama muslim. Wah, prihatin banget. Dan ini banyak narik infak di sana. Tambahin kok belum, iya kok tak tambahin surwaten. Selawatan dulu, nggak usah ditabui. Maksudnya gini loh, suaraku tuh wis gak enak. Mulai ketambahan tabuhannya sampean malah gak enak meneh. Yang kedua, nah, sekadar gini nih. Enggak kira gelem melu maca. Saya selawatan bener mau ngelem mati bener ora cengengesan ae. Iki kabeh harus mati termasuk sing ngomong. Insyaallah sing ngomong dari. Ya selawatan dulu sampai teman-teman yang bagian panitia departemen perlemisan. Monggo tak bareng tak jak selawatan kayak tadi ya. Syukur setan biar. Allahumma sholli ala Muhammad. Cakal madi lho. Saya kok awal mikir ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala. Saya cukup minta. Menengose aku tak muni ora dadi rohno. Nggih. Langsung minta. Oh bener ngono salah. Cek. Iki aku ngapal suwe. Rondi terparung banget sih toh. Mbok netas kertas. Albumnya keluar ini salah satu lagu selawat. Oh segala Muhammad. Sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi syahadatan daimatan bidawami mulkillahi urip ana dunya sepiro suwene mung ngenteni patirina lan wengine sak mangsa wis tumeka maring janjine Israel rawuh anjabut maring nyawane anggo selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi syahadatan daimatan bidawami mulkillahi tekone Israel ora nganggo kula nuwun tanpa tembung roh sampeyan dipun suwun ora bisa semoyo sak jam setahun nadyan sira drememel sugih pinuwun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi syahadatan daimatan bidawami mulkillahi nuli ana ing jerone alam kubur tanpa kanca tanpa tangga tanpa dulur mawi anamung amalmu ingkang sira gawa Allah becik iku bakal dadi kanca Mbok selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi syahadatan daimatan bidawami mulkillahi eling-eling sedulur jangan dilali elingono badan siji bakal mati bakal sowan
ngersane kang maha suci, mula dulur ayo padha sing sregep ngaji. Selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawani mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiada hari tanpa sholawat, itu prinsip hidup kita, terutama ahlu sunnah wal ya suka bersolawat. Ketika Rasulullah lagi nyantai duduk bareng dengan sahabat yang hebat-hebat, sahabat yang mulia-mulia, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah, sahabat yang hebat-hebat itu sedang asik-asiknya Rasul duduk bersama beliau-beliau, tiba-tiba datang seorang pemuda dari kejauhan, dia ndek pipis, tekone kari, manggone ndek pipis nang pojokan kaya kae. Anehnya ini pemuda, nah lenoknya kan gak bengong. Dia pak enakan zaman kerken sampai aku. Ini pemuda duduknya agak jauh, ndek pipis di pojokan. Ya Allah, bu, mbak aku ketisu loh, moceng, ketisu nih. Ini dia Sabar. tapi sambatku didengar sama Allah. Meskipun aku sambat, wong aku nek dipanggil Allah aku langsung tak datangi. Weh. Kata siapa sambat gak boleh? Lihat sambatnya dong. Yo tambah. Ngomong. Jangankan kupingku dhewe lo gak enak ngono. Ngene. Ini pemuda langsung dipanggil sana, "Ta'al ya gula." Kemari pemuda. Begitu ini datang menghadap, didudukan di samping kanan Nabi, menggeser posisinya Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat yang mulia yang lain bengong semua, bahkan setengah protes, karena yang paling layak duduk di samping kanan Rasulullah itu sahabat yang paling mulia. Biasa kan, yang berat duduk di sampingnya orang mulia itu kan yang posisinya paling mulia. Woi. Nah misalnya kalau saya yang lagi duduk, ya yang pantas yang pinggirku ya semono-mono kan. Dan sama yang cukup the pipis. Juga pengenyean. Ini the right man on the right job. The right man on the right place. Ini kok di dalam saya pelecehan ini malah sampean. Dikira aku gak paham bahasa Inggris ini. Sembarangan, anjani gak paham teman. Tempatkan orang itu sesuai dengan lah ngono minggat ke gimana lah. Biar pura-pura iso bebas. Ngene. Monggo. Menempatkan orang sesuai dengan posisinya, gitu loh. Ini pernah dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Sayyidah Aisyah itu lagi bikin acara makan-makan, cara saiki ya prasmanan gitu loh. Woi. Langsung nyaut nih panganan. Terus tiba-tiba datang pemuda penunggang kuda yang gagah perkasa, glok, pakaiannya sutra, wapi, jelas sekali kalau dia orang kaya dengan mengendarai kuda yang bagus. Terus saiki yang mobilnya wapi. Nah ini dipanggil sama Sayyidah Aisyah, diajak makan bareng, prasmanan di situ. Nah, habis itu datang pengemis minta makan. Terus sama Sayyidah Aisyah dibungkuskan. Bungkusnya dikekno ana pangan apa joan. Aja guyu sik. Lah iya makanya ini kan terus banyak diprotes.
Loh kok begitu perlakuannya? Kalau orang kaya diperlakukan seperti itu, sementara sang pengemis kok dianggap seperti itu? Apa jawabnya? Gini loh, kita tuh menempatkan orang sesuai pada tempatnya. Justru kalau pengemis itu saya masukkan ke sini untuk makan bareng sama pejabat dan orang-orang besar, ini namanya zalim. Dia malah nggak bisa makan nanti. Wong ngemis itu mau loh pengemis kalau dikumpulkan dengan orang-orang besar makan di situ malah gak iso mangan. Nomor loro, sing wong gede men gak kolu. Sing pengemisnya dhewe ya gak iso mangan. Mangane nganggo supit kabeh niku. Wong dhewe biasane ngene. Lah sementara ini yang berada di dalam juga ndak kolu, ambune ndak karuan. Kan wis pas, gitu loh. Makanya nanti kalau aku dikasih makan, ya lek ono sing njaluk ngene-ngene iki ya cukup dibungkusno raya. Ndak. Terus ini para sahabat heran gini. Ya Rasulullah, itu apa keistimewaan itu pemuda? Dia baru datang ujuk-ujuk. Ya tiba-tiba itu loh. Lah kok terus didudukan di samping kanan Anda, itu padahal tempatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang paling mulia. Jawab Rasulullah apa? Di antara kalian semua ini, dia ini pemuda yang paling banyak bersolawat atasku. Tak baleni. Di antara kalian semua yang ada di sini, yang paling banyak berselawat kepadaku adalah pemuda ini. Maka dia yang iki aku nirone Kanjeng Nabi. Maka dia layak duduk di samping kanan aku. Gitu loh. Menggeser posisinya Abu Bakar Siddiq. Terus Kanjeng Nabi bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya sholat." Fi riwayatin aqrabun nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya sholat. Tak seperti wong aku arang-arang sama yo ora ngerti kok doae. Ya silakan menertawakan diri sendiri. Yang paling dekat kedudukannya dengan aku besok pada hari kiamat itu siapa? Yang paling banyak berselawat kepadaku. Yang paling akeh maca selawat ning Kanjeng Nabi. Itu hebatnya selawat itu luar biasa. Lah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah ya jelas di surga, surganya juga jelas tertinggi. Ora padha karo swargane ngene-ngene iki. Itu pun nek sida. Ya kok wong nek cerdas dinyek iku malah seneng. Wah aku dinyek swarga ndek-ndekan ibadah sing temenan tak kalah nih sing ngenyek kuwi menetak dong. Nek perlu tak ludahi dari atas terus gitu loh. Dinyek marah cemen. Kapan majune? Gitu loh. Kalau dinyek itu malah terlentur semangatnya, termotivasi untuk menjadi baik. Makanya kadang-kadang saya ngaji ngenyek, anjene tak sengaja. Sing tak nyek lho cek mangkel. Nah kalau sudah dia mangkel kan kepingin membuktikan bahwa nyek-nyekan saya tidak benar. Makanya saya ngenyek berharap dapat pahala. Kono mangkel, salahnya goblok. Salahnya nggak bisa menangkap tujuan saya. Salahnya dewe. Aku dan siap kok dimangkeli kayak apapun siap, mau dimangkeli gak keluar. Hebat selawat itu. Satu ketika ini fadilahnya selawat lagi. Malaikat Israel datang kepada Nabi bertamu. Jadi kan udah pernah ketemu malaikat Israel? Sabar, sekedar meleh, ya? Bentar lagi pasti datang, sebentar lagi, sabar. Nah iya, itu malaikat Israel duduk di hadapan Rasulullah. Kemudian berkata begini, "Ya Muhammad, man aktsara shalah 'alaika min ummatik." Wahai Muhammad, siapa saja di antara umatmu yang memperbanyak berselawat kepadamu, aku malakul maut Israel bersumpah aqbidu ruhahu kama qabaltu arwahal anbiya'i wal mursalin. Aku akan mencabut ruhnya, aku akan mencabut nyawanya seperti aku mencabut nyawanya para nabi dan para rasul. Halus, pelan, kalem. Artinya apa? Kalau orang dicabut nyawanya dalam keadaan halus, dalam keadaan kalem, pelan, seperti ketika dicabutnya nyawa para nabi dan para rasul, itu berarti pertanda bahwa matinya husnul khotimah. Yang banyak berselawat, sing kathah maca selawat ya. Timbangane kayak rasane wong ngene iku lho. Gawean dikir luar biasa loh fadilahnya dikir. Bener, yang ikut ngaji kemarin tak sampaikan. Sampeyan habis sholat, itu jangan langsung minggat.
zikir dulu, wiridan dulu. Sholatnya cepet. Sholat itu pakai paket ekspres. Kilat khusus Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar.